Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Mario Martin Gultom kembali hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita akan belajar lagi firman Tuhan. Kita akan mau bertumbuh bersama-sama lagi untuk mengetahui kebenaran kasih karunia Tuhan. Karena firman yang berkata Bapak, teman-teman, siapapun kalian berada, bahwa firman Tuhan itulah yang akan membawa kesegaran bagi tubuhmu. Firman Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Dan firman Tuhanlah yang akan menopang kita di saat-saat sulit. Di saat-saat yang tidak memungkinkan seperti di saat-saat yang di luar bayangan kita. Dan saya percaya kasih Tuhan besar dalam kehidupanmu, kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul lagi Bapa, kami boleh bersatu lagi, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya satu hal Tuhan, pada saat kami mengetahui kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Kami merdeka dari khawatir, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari ketakutan, merdeka dari tekanan, merdeka dari intimidasi. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini, 2 sermon ke depan, hari ini dan sermon berikutnya, saya ingin belajar saya ingin mengajak Bapak Ibu dimanapun kau berada, kita belajar satu hal yang mungkin sudah sering kita dengar. Tapi saya percaya kita ingin belajar kisah ini lebih dalam lagi, cerita ini dari satu tokoh di dalam Alkitab. Kita akan belajar 2 sesi ini, berbicara tentang pengampunan. Karena saya melihat bahwa banyak orang percaya yang masih menjalani kehidupan dengan cara membawa tetap luka-luka yang lama. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang hal menghakimi. Bahwa hal menghakimi, ketika engkau gampang menghakimi orang lain, gampang kecewa sama orang lain, itu yang ngebuat sepertinya jalan hidup kita itu lebih lambat. Karena apa? Karena kita memegang satu beban yang sebenarnya beban itu tidak boleh ada di hidup kita. Yaitu berbicara tentang pengampunan. Engkau tahu bahwa pengampunan itu berbicara 2 hal. Pengampunan berbicara tentang mengampuni dan pengampunan berbicara tentang diampuni. Aku berharap kau mengerti hal ini. Pengampunan berbicara tentang 2 hal. Yang pertama berbicara tentang mengampuni, yang kedua berbicara tentang diampuni. Saya ingin kita flashback sedikit. Kita berbicara sedikit tentang perihal diampuni. Pada saat Yesus mati di kayu salib, semua dosa, kesalahan, dan pelanggaranmu telah diampuni oleh Allah. Bahkan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum engkau dan aku lahir. Artinya jauh sebelum aku dan engkau bahkan melakukan satu dosa pun. Yesus telah mati bagi dosa, kesalahanmu dan kesalahanku. Artinya apa? Yesus sudah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Seperti apa yang dikatakan di Mazmur 32 ayat 1-2. Kita buka sebentar sebelum kita masuk ke tema ayat hari ini. Mazmur 32 ayat 1-2. Dikatakan demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat ini dikutip kembali oleh Paulus di kitab Roma 4 ayat 7-8. Jadi jelas, sederhana saja, dia yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yesus 2000 tahun yang lalu telah mati bagi semua dosa dan kesalahanmu. Artinya, hari ini saya dan kau adalah pribadi yang telah diampuni. Diampuni, bahkan firman Tuhan tadi dikatakan di Mazmur 30, dia tidak lagi mengingat semua kesalahan dan pelanggaranmu. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus itu telah membuat Allah melupakan semua dosa dan kesalahanmu. Karena semua kesalahan dan dosamu dan kelakuan kita itu telah selesai di kayu salib. Telah dilimpahkan semua dosa dan kesalahan kita di dalam satu pribadi di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Di Golgota, Yesus menanggung semua dosa dan kesalahan kita. It is finished, sudah selesai. Jadi, hari ini seperti apa yang dikatakan di kitab Roma 5, bahwa kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Allah telah melihat kita dengan peace, dengan damai sejahtera. Dia telah melihat kita sempurna dan baik-baik saja. Nah,
Hari ini kita ingin mengerti, kalau kita sudah paham betul, itu flashback sedikit tentang apa itu artinya diampuni. Artinya engkau tidak lagi diingat kesalahanmu, dan Allah sudah menghapuskan semua dosa dan pelanggaranmu di kayu salib. It is finished. Itulah kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, pengampunan, tadi kita sudah bicarakan, berbicara satu hal lagi, yaitu tentang apa? Mengampuni. Mengampuni artinya Bapak Ibu, engkau memberikan pengampunan bagi orang lain. Kalau aku boleh ulangi statement ini, pengampunan itu bicara produknya. Nah, mengampuni adalah memberikan pengampunan bagi orang lain. Diampuni adalah menerima pengampunan dari pihak lain. Kita telah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu artinya kita menerima pengampunan dari Tuhan. What next? Saya selalu bilang, setelah engkau menerima firman Tuhan, apa selanjutnya? Karena begini Bapak Ibu, engkau tidak mungkin bisa memberikan pengampunan bagi orang lain kalau engkau sendiri tidak memiliki pengampunan tadi. Bagaimana mungkin kau bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau engkau tidak memiliki sesuatu tersebut? Jadi sebelum engkau dapat mengampuni orang lain, engkau harus mengerti betul bahwa engkau telah menerima pengampunan dari Tuhan. Pengampunan yang tidak terbatas diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu, itu yang diinginkan Allah untuk engkau berikan dan engkau salurkan dan engkau teruskan kepada orang lain. Karena mengampuni, dari yang saya pelajari di dalam Alkitab, mengampuni adalah salah satu cara agar engkau dapat melihat manifestasi semua janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Perhatikan baik-baik. Mengampuni adalah memberikan pengampunan bagi orang lain. Pengampunan itu adalah hak orang lain Bapak Ibu. Jadi waktu engkau menahan pengampunan tadi, engkau sebenarnya secara tidak langsung sedang menahan apa yang menjadi hak orang lain. Mereka berhak menerima pengampunan dari kita. Dengan cara apa? Kita memberikan pengampunan bagi mereka. Kita mengampuni mereka. Kita memberikan pengampunan bagi mereka. Karena itu hak mereka. Sebagaimana Allah memberikan pengampunan bagi engkau, demikian Tuhan ingin engkau terus mengampuni. Makanya waktu Yesus murid, orang-orang bertanya, berapa kali kami harus mengampuni orang lain? 70 kali, 7 kali. Itu adalah sebuah deskripsi yang sederhana tentang betapa pentingnya memiliki attitude berpikir untuk gampang mengampuni orang lain. Artinya engkau gampang memberikan pengampunan orang lain. Waktu engkau gampang memberikan pengampunan bagi orang lain, mau mengampuni orang lain, di sisi lain engkau sedang percaya bahwa engkau telah menerima pengampunan yang tidak terbatas dari Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini. Aku harap itu bisa menjadi pengantar bagi engkau, bahwa pengampunan itu adalah sesuatu hal yang penting untuk bisa engkau dan aku mengerti. Kita akan belajar dari satu tokoh, namanya Ishak. Kita akan belajar dari Kejadian 26. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab Kejadian 26, ayat 1 sampai 35. Berbicara tentang Ishak di negeri orang Filistin. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita semua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi terjadi suatu kelaparan besar dan Ishak harus pindah ke tempat lain. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat keempat dikatakan demikian. "Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Perhatikan, ada suatu kejadian di mana ada kejadian kelaparan. Ishak adalah orang yang kaya Bapak Ibu. Dia memiliki banyak sekali pegawai, dia memiliki banyak sekali ternak. Jadi kalau kekeringan tentu itu akan jadi trouble bagi dia. Itu akan jadi masalah. Karena binatang-binatang tentu membutuhkan makanan, rumput, dan minuman. Nah, Ishak harus mencari tempat yang baru agar pegawai-pegawainya tetap hidup, agar binatang-binatang
hewan-hewan dan ternaknya itu tetap dapat hidup. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah instruksi kepada dia untuk pergi ke suatu negeri, dan Tuhan memberkati Ishak. Apa dikatakan di ayat kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sampailah Ishak di Gerar. Kau tahu apa yang terjadi? Kita lompat dari ayat 7, kita lompat sedikit. Kita lompat ke ayat 12. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi Ishak mulai menabur di tanah yang di Gerar. Dia menabur di tanah itu. Dan dalam setahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Berkat Tuhan selalu mendahului kita. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan itu ada di depan kita. Berkat Tuhan itulah yang memproteksi Ishak dari kelaparan. Berkat Tuhan itulah yang memproteksi Ishak dari kesusahan. Berkat Tuhan itulah yang memproteksi Ishak dari kesusahan pada masa yang kering. Ingat, berkat Tuhan, kita sudah belajar di 2 sermon yang pertama, bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat Daud selalu berhasil. Bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat Yusuf selalu berhasil. Perhatikan baik-baik. Berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, itu yang membuat hidupmu dan hidupku berhasil. Kita tidak akan fokus tentang ayat ini hari ini. Kita lompat ke ayat berikutnya. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Maksudnya di sini adalah Ishak. Sehingga menjadi orang yang sangat kaya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan binatang, domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ishak sampai di satu titik yang sangat kaya. Bahkan dikatakan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Artinya dia semakin kaya, dan semakin kaya. Sampai-sampai apa yang terjadi? Orang Filistin jadi cemburu atas kekayaan Ishak. Karena Ishak adalah pendatang di tanah Gerar tadi. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Abimelek ini adalah rajanya tadi, kepada Ishak, ayat 16. Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Akibat kekayaannya Ishak itu memiliki pengaruh lebih besar daripada pemimpin-pemimpin di daerah itu. Sehingga Raja Abimelek mulai khawatir. You pergilah, karena kayaknya you udah lebih berkuasa daripada kami. Jadi saya melihat berarti pegawai-pegawai Ishak mungkin jauh lebih banyak dari orang-orang kaya yang ada di daerah situ. Sehingga Ishak dicatat lebih berkuasa dan lebih berpengaruh. Bapak Ibu bisa bayangkan, di ayat 12 tadi dikatakan bahwa Ishak terlebih dahulu sudah menabur. Kalau di zaman sekarang mungkin istilahnya, dia sudah investasi banyak di tanah Gerar. Dia sudah menabur banyak, dia sudah melakukan banyak bagi orang-orang di tanah Gerar. And suddenly, secara tiba-tiba, Raja Abimelek datang bilang sama Ishak dengan seenaknya bilang gini, Ishak, kamu cabut deh, kamu pergi dari tempat ini karena kamu udah lebih berkuasa. Engkau bisa membayangkan waktu Ishak datang ke tanah Gerar, dia bukan datang sebagai orang yang susah. Ishak datang sebagai orang yang kaya. Dan setelah di tanah Gerar, dia semakin kaya dan semakin kaya. Dan tiba-tiba semua investasinya dibilang, kamu harus cabut, kamu harus pergi. Kau bisa membayangkan apa yang ada di kepala Ishak. Sulitnya untuk membawa anak buah yang begitu banyaknya. Sulitnya untuk membawa binatang, hewan, ternak yang begitu banyaknya. Karena Alkitab berkata di ayat 12, perhatikan di ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi 100 kali lipat waktu Ishak datang misalnya hanya membawa 100 domba, Ishak keluar dari negeri itu harus dengan membawa 10.000 domba. Bapak Ibu bisa membayangkan. Aset dia tadi 100 kali lipat melimpah lebih besar dari sebelum dia masuk. Dan sekarang dia diminta keluar. Ini bukan pekerjaan yang mudah tentu Bapak Ibu. Dan ini membutuhkan suatu pemikiran yang mendalam untuk Ishak bisa mengerti, Tuhan, tadi kau suruh aku kemari. Udah aku sampai di sini, aku sudah investasi banyak, aku sudah menabur banyak. Baru dalam setahun, sekarang orang ini suruh aku pergi. Bukan masalah hartanya saja, tapi bagaimana mungkin aku bisa membawa segala sesuatu yang sudah 100 kali lipat ini. Kau tahu apa yang terjadi? Ayat 17.
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ishak pergi dan mengikuti apa kata Abimelek. Tetapi dia pergi dengan kondisi yang menurut saya cukup bingung. Di ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh zaman Abraham. Ishak menggali sumur-sumur yang dulu dimiliki oleh bapaknya, ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sebelum Abraham mati. Disebutkannya lah sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ ada mata air. Bagi orang yang memiliki ternak yang sangat banyak, ketemu mata air adalah sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu. Karena artinya dia memastikan bahwa, aduh untunglah binatang-binatang gua, hewan-hewan gua akan bisa makan. Hewan-hewan saya semua ini jadi bisa makan. Anak-anakku semua bisa minum. Waduh, untunglah anak buahku semua jadi bisa minum. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Terjadi konflik antara gembala-gembala penduduk Gerar dengan Ishak. Kata mereka, air ini punyaan kami. Jelas-jelas tadi bahwa itu adalah sumur bapaknya. Sumur Abraham yang telah ditutup oleh orang Filistin di ayat 18. Jadi Ishak menggali sumur bapaknya. Tetapi datang orang lain dan mau mengklaim, ini sumur kami. Kau bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran Ishak. Apa-apaan ini? Jelas-jelas sumurnya sumur bapak gua. Sumurnya bapak saya punya. Sekarang tiba-tiba orang datang, airnya berbual-bual keluar, begitu besar melimpah, orang lain mau klaim. Sering sekali di dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Kita yang kerja, kita yang melakukan proyek ini dari A sampai Z, kita yang pitching ke klien, kita yang datang ke klien, pelayanannya kita yang buka. Tiba-tiba orang datang dan mengklaim, ini punya saya. It happened. Itu terjadi di dalam kehidupan nyata. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ishak? Lalu bertengkarlah pada gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini punyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian Ishak tidak berdebat lama-lama dengan orang yang mengklaim sumur bapaknya. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Artinya sumur yang lain tadi menghasilkan air yang berbual-bual lagi dan datang lagi gembala-gembala Gerar dan bilang, ini punya kami, kalian sana. Wow, yang kerja Ishak, yang mengusahakannya Ishak, tetapi orang lain yang mau mengklaim. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ dia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Konflik terjadi. Sumur yang digali Ishak, sumur milik bapaknya Ishak yaitu Abraham diklaim oleh orang lain. Hal itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai profesional, sebagai pekerja profesional, baik itu di kantoran, yang tidak di kantoran, dan di dalam bisnis pun sering terjadi. Bahkan di dalam pelayanan pun sering terjadi Bapak Ibu. Kita yang sudah kerja dari A sampai Z, tiba-tiba orang lain datang di tengah-tengah dan bilang, ini kerjaan gue, ini hasil gue. Multimedia berhasil, bagus gue bikin, ya karena gue. Kita yang sudah mengerjakan dari awal sepertinya diabaikan, sepertinya tidak diingat. It's okay. Berita firman Tuhan hari ini baik untuk engkau dengar. Dan kau akan melihat apa yang Ishak lakukan. Di ayat 26, kita lompat ayat 25, ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya. Jadi orang yang tadi sudah mengusir Ishak, orang yang sudah mengusir orang yang harta kekayaannya 100 kali lipat meningkat, tiba-tiba datang lagi kepada Ishak. Abimelek mendatangi Ishak dan berkata bersama-sama dengan Azul sahabatnya dan berkata, tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang? Kamu ngapain lagi datang sama aku? Kata Ishak. Bukankah kamu benci sama aku? Kata Ishak. Dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Ishak berkata demikian. Ayat 28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri. Jadi dari lokasinya si Abimelek, dia bisa melihat dari kejauhan perkemahannya Ishak. Makanya dia katakan dipakai kata melihat, artinya dia tidak mendengar cerita.
Dia melihat secara fisik. Dari kejauhan, dia melihat secara fisik. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Abimelek representasi dari orang di dunia ini, Bapak. Abimelek berrepresentasi dari orang-orang yang tidak senang dengan kesuksesan kita. Abimelek adalah representasi dari orang-orang yang suka mencuri kredit dari kehidupan kita. Abimelek adalah representasi dari sistem yang tidak adil mungkin bagi kita. Mungkin ada orang-orang di sekelilingmu yang bertindak seperti Abimelek. Waktu engkau sudah berhasil melakukan satu proyek, waktu engkau telah berhasil membuat goal suatu proyek yang besar, tiba-tiba ada orang lain yang mau mengklaim. Ada orang lain yang tidak senang dengan apa yang kau kerjakan, yang mencoba mengesampingkan engkau. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Abimelek yang datang kepada Ishak. Apa yang dilakukannya? Dia mengajak damai. Yuk kita buat sumpah setia antara kami dan engkau dan mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Abimelek akhirnya mengakui bahwa Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Ishak. Abimelek melihatnya secara fisik. Hari ini saya ingin menyampaikan, orang-orang di dunia perlu melihat secara fisik bahwa hidupmu diberkati, hidupmu sehat. Orang melihat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Makanya selalu Koroston bilang, tahun ini ambil menjadi tahun yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dunia perlu melihat bukti nyata bahwa masih ada orang-orang yang berdiri teguh di atas firman Tuhan, yang hidupnya berkemenangan dan berhasil. Orang perlu melihat bahwa Tuhan Allah yang engkau dan aku sembah di dalam Yesus Kristus itu nyata, itu benar, dan itu hidup. Mereka dapat melihatnya dari kehidupan kita, sehingga orang-orang dunia, Abimelek dunia melihat, memang kalian orang-orang yang diberkati Tuhan. Jemaat Koroston dimanapun kau berada, engkau perlu menjadi terang bagi sekelilingmu, agar orang-orang dapat melihat bahwa Allah melalui kematian anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memberkati, menyertai, dan memproteksi engkau. Tidak berhenti di situ. Di ayat 29, di ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Orang yang telah mengecewakan Ishak, orang yang telah mengusir dan mengeluarkan Ishak, diundang oleh Ishak untuk mengadakan suatu perjamuan. Ini adalah perjamuan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk duduk satu meja dengan orang yang pernah mengecewakan. Tidak mudah untuk makan satu hidangan dengan orang yang pernah mengusir engkau. Tidak mudah untuk hidup, untuk makan bersama dan minum bersama dengan orang-orang yang pernah berkata tidak baik tentang engkau. Tidak mudah untuk mengeluarkan biaya, untuk mengeluarkan makanan untuk orang-orang yang pernah melemparkan engkau. Ini kabar baik bagi engkau dan aku, Bapak Ibu. Ayat 31. Keesokan harinya, pagi-pagi, bersumpah-sumpahlah mereka. Ishak bersumpah dengan Abimelek. Abimelek bersumpah dengan Ishak. Kemudian Ishak melepas mereka. Ishak melepas kepergian Abimelek dengan temannya Ahuzat, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Ishak melepaskan berkat atas orang yang pernah menyakiti dia. Ishak melepaskan blessing atas orang yang pernah mengecewakan dia. Ishak melepaskan perkenanan atas orang-orang yang pernah berkata hal yang tidak baik tentang dia. Ishak melepaskan favor atas orang-orang yang pernah meninggalkan dia. Kau tahu apa yang terjadi? Setelah pagi-pagi, Ishak dan Abimelek bersalam-salaman. Mereka bersumpah-sumpah bahwa kita tidak akan konflik. Kau tahu apa yang terjadi? Di ayat 32 adalah puncak. Pada hari itu, pada saat itu, di hari yang sama, dikatakan pada hari itu, di dalam bahasa Inggris dikatakan that day, artinya di hari yang sama. Pada saat Ishak melepaskan Abimelek dengan sahabatnya dengan peace, dikatakan tadi di ayat belakangnya dikatakan apa? Meninggalkan dia dengan damai. Artinya tidak ada lagi konflik, tidak lagi ada unek-unek antara Ishak dengan Abimelek. Setelah dilepaskan yang namanya peace dengan damai, pada hari itu, di ayat 32, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya. Langsung datang report dari hamba-hambanya Ishak kepada Ishak.
tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya. Jadi anak-anak buah Ishak datang dan melapor kepada Ishak satu laporan yang luar biasa. Apa laporannya? Dikatakan di ayat 32. Kami telah mendapat air. Yes, ini kabar baik. Pada saat Ishak melepaskan pengampunan, pada saat Ishak melepaskan Abimelek dengan damai, menjamu Abimelek, dia sedang melepaskan pengampunan bagi Abimelek. Dia sedang memberikan pengampunan bagi Abimelek. Kau tahu apa yang terjadi? On that day, di hari yang sama, anak-anak buah Ishak datang dan melapor, kami telah mendapat air. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum-sebelumnya, Ishak tidak mendapatkan air. Melepaskan pengampunan, mungkin itu adalah bagian paling penting yang harus engkau dan aku lakukan. Untuk melihat sumur-sumur yang selama ini mungkin sebenarnya tertutup, terbuka. Sumur-sumur yang selama ini sepertinya kering, menghasilkan air yang berbuah-buah. Ishak melepaskan pengampunan bagi Abimelek. Dan di hari yang sama, dia melihat penyertaan berkat Tuhan yang berkelimpahan terjadi dalam kehidupannya. Di hari yang sama, anak-anak buahnya datang dan melapor, kami telah menemukan air. Mungkin hari ini banyak area di dalam kehidupanmu sumur-sumur yang kering. Mungkin hari ini banyak di area kehidupanmu yang sumur-sumur sepertinya tertutup dan tidak mengeluarkan air yang seperti yang kau harapkan. Mungkin ada doa-doamu yang tertahan. Mungkin kau melihat ada harapan-harapanmu, keinginan-keinginanmu yang sepertinya Tuhan belum berikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Melepaskan pengampunan adalah salah satu cara terbaik untuk engkau melihat sumur-sumur di dalam kehidupanmu menghasilkan dan mengeluarkan air. Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah mengecewakan engkau. Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah berkata tidak benar tentang. Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah memperlakukan engkau dengan tidak adil adalah cara terbaik untuk engkau melihat bagaimana sumur-sumur yang tadi kering akan menghasilkan air yang berbuah-buah. Untuk engkau melihat bagaimana sumur-sumur yang selama ini sepertinya tidak memiliki mata air. Dan Allah akan melihat dan Allah akan memberikan air yang berbuah-buah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan kau akan melihat bagaimana Allah melindungi engkau. Dan kau akan melihat bagaimana Allah akan menyertai. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Pengampunan adalah sesuatu hal yang bagian yang paling penting di dalam kehidupan rohani orang percaya. Allah telah datang 2000 tahun yang lalu mengampuni semua dosa dan kesalahanmu dan kesalahanku. Dan dia memberikan itu melalui kematian anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kau dan aku menerimanya hari ini dengan melimpah. Ini saatnya. What next? Rasul Saul berkata, what next? Apa berikut? Pengampunan yang telah engkau terima unlimited, pengampunan yang tidak terbatas yang telah kau terima. Allah menginginkan engkau dapat menjadi kanal, engkau dapat menjadi saluran untuk pengampunan itu kau bisa berikan kepada orang. Sama seperti Ishak, dia meneruskan pengampunan yang dia terima, dia meneruskan berkat yang dia terima kepada Abimelek. Dia melepaskan pengampunan bagi Abimelek, dia melepaskan pengampunan bagi sahabat Abimelek. Di hari yang sama, on that day, di hari itu juga, anak-anak Ishak, anak-anak buah Ishak, gembala-gembalanya Ishak datang dan melapor kepada Ishak dan berkata, kami sudah menemukan air. Hari ini, kalau kau ingin melihat sumur-sumurmu melimpah dengan air yang berbuah-buah, hari ini, kalau engkau ingin melihat sumur yang tadinya kering kembali menghasilkan air, mulai Bapak, mulai mengampuni orang lain. Mulai melepaskan pengampunan tadi bagi orang lain. Karena pengampunan itu adalah hak mereka. Jadi kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, engkau sama seperti sedang mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Perhatikan baik-baik, kekristenan berbicara tentang memberi. Kekristenan berbicara tentang mau mengasihi terlebih dahulu. Mari, ampuni orang di sekelilingmu. Mungkin orang pasanganmu, suamimu atau istrimu, atau mungkin bahkan anak-anakmu atau orang tuamu. Berkati mereka. Ampuni mereka, kasihi mereka, karena mereka berhak untuk mendapatkan itu. Dan kau akan melihat
sumur-sumur yang tadinya kering, sumur-sumur yang tadinya seperti tidak mengeluarkan air, kau akan melihat on that day, di hari itu, sumur-sumur itu akan mengeluarkan air yang berbual-bual. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita sermon berikutnya masih akan berbicara tentang pengampunan. Kita akan belajar lagi dari tokoh yang lain. Saya berharap tema hari ini akan menjadi sesuatu yang membawa air, menjadi air yang segar di tengah situasi yang sulit seperti ini. Dan saya percaya karakteristik yang Allah inginkan dominan di dalam kehidupan kita adalah kita mau mengampuni orang lain. Amin. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk belajar tentang mengampuni. Kami percaya Tuhan, bahwa DNA kami sebagai orang percaya adalah DNA yang mau mengampuni orang lain. Kami percaya Bapa, bahwa karakteristik utama yang dimiliki oleh Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Bapa, biarlah karakter Kristus itu semakin keluar di dalam kehidupan kami hari demi hari, karena kami percaya bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami tanpa batas. Kami menerima pengampunan dari Engkau Bapa, dan sebagai bukti nyatanya kami mau memberikan pengampunan itu juga bagi orang lain. Dan kami akan melihat bahwa sumur-sumur yang selama ini sepertinya kering akan mengeluarkan air. Sumur-sumur yang selama ini sepertinya tidak memiliki mata air akan menghasilkan air yang berbual-bual. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau hidup dalam firman-Mu, kami tinggal dalam firman-Mu, dan kami mau mempercayai firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon berikutnya. Tetap kabarkan Injil kasih karunia Tuhan. Karena Injil kasih karunia Tuhan itulah yang akan memerdekakan engkau. Menuntun engkau ke air yang tenang. Membawa engkau ke padang yang berumput hijau. Dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Sehingga banyak orang yang akan mendengar kasih karunia Tuhan. Dan hidup mereka diberdekakan. Merdeka dari khawatir. Merdeka dari ketakutan. Merdeka dari sakit penyakit. Merdeka dari intimidasi. Karena Allah telah menebus engkau. God bless you. See you.